Pemirsa TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi saya sudah bertanya untuk isu perempuan, maka saya akan melanjutkan kepada Mas Bahtiar Dwi Kurniawan yang akan melanjutkan tentang bagaimana sih sebenarnya memaknai dari sila kelima tentang keadilan sosial diimplementasikan dalam perspektif Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Karena tadi beliau sudah menyampaikan bahwa lembaga ini atau majelis ini fokus kepada pemberdayaan masyarakat kelompok mustadafin, vulnerable, kelompok rentan. Nah, bagaimana ini implementasinya di lapangan? Monggo, silakan. Ya, sila kelima dari Pancasila keadilan sosial itu mungkin sila yang paling marginal ya. Nah, Kenapa marginal? Ya, karena tidak terlalu banyak terurus dengan baik sehingga warga masyarakat, warga negara itu kayak Muhammadiyah itu harus berjibaku untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hari ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi di Muhammadiyah kami di Majelis Pemberdayaan itu punya banyak program percontohan bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas hidup masyarakat, mulai dari di sektor pertanian, peternakan, perikanan, begitu usaha rumahan, usaha mikro, bahkan kelompok-kelompok rentan seperti pemulung, ya, seperti pengemudi beca, seperti kelompok disabilitas, kami di beberapa titik punya banyak program percontohan. Bahkan kami Majelis Pemberdayaan itu di bidang disabilitas misalkan ya, kami mampu menggolkan beberapa perda tentang disabilitas. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu atas upaya kami dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat, di sana sudah lahir perda disabilitas. Sehingga pemerintah, infrastruktur itu harapannya sudah ramah terhadap penyandang disabilitas. Di Jogja, mulai dari Gunung Kidul, mulai dari kota Sleman, Kulon Progo, itu hasil advokasi kami dalam konteks bagaimana dari segi policy kebijakan itu bisa lebih berpihak kepada teman-teman penyandang disabilitas seperti itu. Bahkan kantor PP Muhammadiyah pun kami sudah upayakan sudah akses disabilitas, mulai dari masuknya, ruangannya sampai ke kamar kecilnya sudah kita upayakan akses terhadap itu. Itu bagi yang kelompok rentan. Misalkan petani ya, kita punya banyak program percontohan di pertanian mulai dari Sumatera sampai ke Papua gitu. Kami concern di situ. Di Papua kami Muhammadiyah mendampingi kelompok suku yang di Sorong Papua, apa namanya, suku Kokoda, suku yang nomaden, tidak punya tanah tempat tinggal. Oleh Muhammadiyah difasilitasi ya, oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat diupayakan mereka punya tempat tinggal. Muhammadiyah belikan tanah 2 hektar untuk mereka bermukim, bertempat tinggal. Dari sebelumnya terkantung-kantung, terlunta-lunta, berpindah-pindah, sekarang mereka sudah punya tanah untuk tempat tinggal. Jadi Muhammadiyah memberikan tanah, memberikan sertifikatnya. Jadi tidak hanya memberikan sertifikat, tapi memberikan sekaligus tanahnya untuk suku. Karena bagi kami ini tidak adil ya. Orang suku asli Papua, hitam kulit, keriting rambut, tinggal menetap di tanahnya orang pendatang, transmigran. Ini kalau secara sosial, secara apapun juga nggak jelas mencabik rasa keadilan kita. Orang asli kok malah menumpang di tanahnya pendatang. Maka oleh Muhammadiyah ini berbahaya secara sosial. Maka harus diberikan solusi. Maka Muhammadiyah memberikan itu, membelikan tanah luasnya 2 hektar. Dan sekarang sudah kita fasilitasi dibangun rumah tetap di sana, di suku Papua itu, di Kokoda, Sorong Papua Barat itu. Jadi mereka awalnya tinggal di rumah yang rumbe-rumbe semi permanen, sekarang sudah rumah modern seperti itu. Tetap kami bangunkan ruang bersama dalam public spare-nya. Kita bangunkan sekolah, kita bangunkan tempat sosial mereka juga. Nah, sekarang kita latih mereka ekonominya begitu. Mulai dari dia ahli perikanan, kita melaut, kita fasilitasi bagaimana mata pencarian mereka di laut itu, kita menangkap ikan, kita berikan fasilitas kapal dan lain sebagainya. Bertani kita ajari cocok tanam, berternak juga kita ajari, biar mereka punya konsepsi berusaha ya, mandiri, bahwa sehingga kalau dia punya kapasitas untuk mengelola penghidupan, mencari penghidupan, dia akan terangkat perekonomiannya. Sekarang sudah banyak yang sekolah,
Dan oleh Muhammadiyah beberapa diberi beasiswa. Satu dari orang yang nggak mau sekolah sekarang suku Kokoda itu ada yang kuliah di Jogja. Oleh Muhammadiyah kita fasilitasi, kita beri beasiswa. Mereka kuliah di Unisa di keperawatan. Jadi orang asli Papua yang waktu saya ke sana mandi aja nggak mau, susah. Saya datang ke sana sekolah juga sulit. Sekarang sudah sadar dan bahkan mau sekolah di Jogja itu kami senang sekali. Problemnya kemarin biayanya bagaimana? Biayanya biar kami yang urus. Mereka sekarang kuliah di Jogja, itu. Yang di pesantren juga ada. Terus yang di sekolah yang di Sorong, Muhammadiyah Sorong juga banyak seperti itu. Jadi ini upaya Muhammadiyah untuk mewujudkan keadilan sosial itu di bumi Papua. Jadi kalau Muhammadiyah bicara kebinekaan, ya, bicara tentang Pancasila itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi dan perbuatan nyata di Papua. Jadi tidak usah berteriak lantang, verbalis bahwa aku Pancasila, aku Bhinneka, tapi tidak berbuat apa-apa. Muhammadiyah melakukan sesuatu yang nyata untuk saudara-saudara kita di Papua. Jadi itu menarik sekali nih Mas, artinya masyarakat asli itu tidak tercerabut dari akarnya ya, dia tetap di situ, tapi Muhammadiyah datang melakukan pemberdayaan, kemudian mengisi kekosongan yang selama ini mereka belum ada, terutama yang aslinya adalah bercocok tanam semakin dilatih, kemudian nelayan juga semakin dilatih, artinya mereka tidak jauh dari komunitas dia sendiri. Betul. Menarik sekali ini. Pemirsa TVmu yang berbahagia, kita akan lanjutkan pertanyaan saya selanjutnya kepada Ibu Rahmawati Hussein. Beliau ini sebenarnya enak dipanggil kakak nih. Silahkan mau kakak atau mbak atau. Iya, karena tadi kita sudah mendengar ya Kak Alma dari dua narasumber sebelumnya tentang kerja-kerja yang sudah mereka lakukan di lapangan. Nah, saya ingin bertanya nih, dalam keadaan konflik baik bencana maupun konflik sosial misalnya begitu, karena setiap bencana juga nanti ada ujung-ujungnya suka ada konflik begitu ya Kak ya. Nah, perempuan itu selalu dalam posisi yang rentan. Dan baik ada bencana maupun ada konflik, selalu ada perempuan yang hamil, selalu ada perempuan yang melahirkan, dan selalu ada perempuan yang punya anak. Nah, bagaimana MDMC itu bisa melihat perempuan ini secara khusus kebutuhannya dengan laki-laki? Itu pertanyaan yang pertama dulu deh Kak. Silakan Kak. Oke, jadi di MDMC sendiri di setiap pemenuhan kebutuhan kita selalu memperhatikan kebutuhan khusus ya, baik itu perempuan, anak, disabel, dan juga kebutuhan elderly atau orang-orang lansia. Jadi di dalam melayani kita selalu mengutamakan atau memprioritaskan semua yang berkebutuhan khusus, artinya ada pembedaan ya, ada pun juga pelayanan yang berbeda dengan yang tidak punya kebutuhan. Jadi misalnya di dalam respon kita selalu dalam paketnya itu selalu ada kebutuhan perempuan. Misalnya kalau dulu paket tidak pernah ada pembalut dan pakaian dalam, ini sudah langsung otomatis semua paket Muhammadiyah yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak, baik itu bencana maupun konflik, selalu ada paket-paket untuk perempuan. Kemudian juga di dalam fasilitas tenda atau hunian sementara kita di komplek atau di kamp pengungsian itu selalu ada tenda perempuan kalau ingin berganti pakaian, menyusui, ataupun punya untuk tempat berkumpul para perempuan, itu juga kita upayakan. Jadi memang pemenuhan kebutuhan dasar itu kita upayakan untuk berperspektif gender. Jadi karena gender itu nggak netral kalau di bencana ya, maupun di tempat-tempat biasanya yang perempuan itu yang paling susah. Mau ke kamar mandi aja ngantrinya lama, dan karena kadang-kadang harus bulanan lebih lama, udah digedor-gedor misalnya, karena memang di tempat pengungsian sementara dan di tempat darurat itu biasanya sangat terbatas. Ya, ini yang kita perhatikan sudah jadi SOP buat MDMC. Ya, terima kasih Kak Alma. Pemirsa TVmu yang berbahagia, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu ya, karena perbincangan selanjutnya akan lebih menarik dari perbincangan yang sudah ada.